Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayala Dewi dengan NIM 2211343 akan menjelaskan mengenai pendekatan kajian fikih siasah dan perkembangan kajian fikih siasah. Materi yang pertama yaitu adalah pendekatan kajian fikih siasah. Pengertian fikih siasah adalah ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara pelaksanaan kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Dalam kepustakaan politik Islam dikenal dengan 3 jenis hukum, yaitu hukum syariat. Yang pertama adalah hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu produk ijtihad para ulama terhadap dalil syariat yang dikenal dengan fikih. Dan yang ketiga hasil pemahaman umara atau pemerintah terhadap dalil syariat yang disebut dengan siasah syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau hukum kanuni. Hukum kanuni ialah hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang berikutnya adalah pendekatan kajian fikih siasah. Metode kajian fikih siasah melalui sumber hukum yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istisan, Sadu Adzan Zariyah, Qawaid Usuliyah, Qawaid Fiqhiyah, dan Maslahah Mursalah. Perbedaan esensial fikih siasah dengan fikih lain adalah bahwa fikih siasah bersifat peraturan yang menyangkut kepentingan umat atau publik melalui mekanisme pemerintahan atau ulil amri, sedangkan fikih lainnya lebih menyangkut pautkan individu. Yang berikutnya adalah perkembangan kajian fikih siasah. Perkembangan kajian fikih siasah. Menurut Munawir Sazali, perkembangan kajian fikih siasah dalam sejarah umat Islam dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu periode klasik. Perkembangan fikih siasah pada periode ini dimulai daripada masa Daulah Bani Abbasiyah oleh Ibnu Abi Rabi dalam kitabnya Suluk al-Malik fi Tadbir al-Maliki yang dibuat untuk Khalifah Al-Mutashim pada tahun 833 sampai 844 Masehi. Ibnu Abi Rabi mendukung sistem monarki dan memuji Mustashim sebagai khalifah yang adil dan bijaksana. Menurutnya, monarki di bawah pimpinan seseorang raja sebagai penguasa tunggal adalah bentuk pemerintahan yang terbaik karena dengan banyaknya kepala, politik akan kacau dan syukur membina persatuan. Yang berikutnya, yang kedua adalah periode pertengahan. Periode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Tokoh yang mengalami langsung kemunduran Islam adalah Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Pemikiran politik tergambar dalam kitab seperti Al-Siyasah Al-Syariah fi Islah Al-Ra'iyah Al-Rayati Majmu' Al-Fatwa dan Minhaj Al-Sunnah. Ia mempunyai pemikiran politik beberapa dengan pemikiran Sunni lainnya, di mana ia tidak memandang imamah sebagai kewajiban syar'i tetapi hanya sebagai kebutuhan praktis saja. Yang berikutnya, yang ketiga adalah periode kontemporer. Periode ini ditandai dengan penjajahan bangsa barat kepada umat Islam dan mereka mengembangkan politik dalam pengaruh kebudayaan mereka yang sekuler. Pemerintahan muslim dalam hal ini ada yang mengikuti dan mengadopsi cara dan budaya mereka. Ada yang anti terhadap budaya dan paham sekularisme, dan ada yang mengambil yang sesuai dengan nilai ajaran Islam dan membuang yang tidak cocok dengan nilai-nilai Islam. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum